Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi di channel Dimas P. Muharam. Saya mau ngomong ini sih di DPM Talk kali ini yang sesuatu yang lagi viral. Salah satu teman kita, Putri Aryani ya, yang juga seorang tunanetra, tapi sepertinya atribut tunanetra itu nggak berlaku sih buat dia. Maksudnya dalam artian ketika awalnya saya biasa aja gitu ya ketika ada yang bilang, wah itu ada tunanetra viral segala macam. Saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu amazed gitu di awalnya karena ya sering banyak ada tunanetra viral tapi biasanya untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke charity. Tetapi ketika dibilang bahwa viralnya itu muncul di America's Got Talent dan bilang bahwa itu dia nyanyi, ya itu tadi masih tahap kedua tuh, masih wow America's Got Talent tapi nyanyi kayaknya biasa gitu kan. Karena so far itu biasanya ketika masyarakat itu melihat tunanetra bernyanyi ya sesuatu yang identik dan biasa gitu. Tetapi ketika entah gimana saya tuh mulai klik videonya gitu ya dan nonton langsung, itu sumpah merinding dan saya nangis lah. Maksudnya gimana ya? Nggak perlu tahu kalau dia itu tunanetra sekalipun, tapi orang nyanyi dengan feel seperti itu bener-bener touching banget dan bener-bener berasa. Bahkan kalau mungkin kita nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu artinya pun tuh berasa banget gitu loh. Dan itu yang betul-betul bikin apa ya, wow gitu loh. Dan nggak perlu lagi ngomongin bahwa oh Putri Aryani itu atau dia tuh tunanetra, dan itu nggak perlu karena memang she got the quality gitu loh, betul-betul wow kualitasnya gitu, dan salut banget. Dan jujur ketika misalnya teman-teman bilang, saya sempat ngomong kan, jadi ada satu grup, itu grup khusus para pengguna voice over gitu ya, voice over community, dan itu jadi buat teman-teman tunanetra yang menggunakan iPhone, iPad, pokoknya produk-produk Apple yang dibantu oleh voice over apps gitu. Itu kita ngobrol di situ, dan awalnya tuh dari situ saya tahu ini. Dan ada yang bilang bahwa oh dia juga tadinya pernah ikut Indonesian's Got Talent gitu kan pas usia 8 tahun. Dan saya sempat mikir bahwa ini loh sebetulnya yang kita pengen gitu loh, sosok seorang tunanetra berkarir dengan talenta dia yang punya itu. Yang dilihat itu adalah talentanya dan kualitasnya, bukan karena dia tunanetra. Dan saya yakin ketika orang dengerin dia nyanyi gitu ya, kualitasnya, orang nggak akan mikir lagi dia tunanetra atau enggak, karena emang kualitasnya wow. Dan dia juga keren banget. Saya akhirnya ya kepo juga, ngecek channel YouTube-nya gitu kan, ternyata sudah sangat well organized sekali gitu kan. Ada short-shortnya, dia juga banyak bikin video cover dan video original dia juga. Bahkan lagu-lagunya itu sudah ada di digital platform ya, kayak di Spotify, Apple Music dan lain-lain, dan sudah di capitalize gitu ya, sudah dikomersialisasi, dan that's something good. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar saya dan banyak teman juga, teman-teman disabilitas itu impikan juga, bahwa bagaimana agar seorang disabilitas itu dilihat karena karyanya gitu loh, karena kualitasnya, bukan siapa dia. Dan Putri menunjukkan itu, ternyata dengan karya yang keren gitu kan, orang nggak peduli lagi dia itu siapa gitu, yang penting karyanya emang keren banget. Dari lagunya, lirik-liriknya, suaranya, cara dia nyanyi, penjiwaannya itu damn amazing gitu loh. Keren banget. Dan itu yang berharap banget ke depan, apa ya, bisa mengangkat juga banyak teman-teman disabilitas, karena banyak teman-teman tunanetra itu punya bakat. Ya saya sebagai seorang yang nggak punya bakat apapun ya, khususnya di bidang seni, itu saya selalu amazed buat teman-teman saya yang tunanetra juga, yang punya bakat musik, vokal atau main instrumen tuh yang luar biasa banget. Dan sayang banget selama ini banyak teman-teman itu yang diapresiasi ya hanya untuk misalnya diundang manggung, ya hanya untuk acara-acara yang sifatnya charity, sekali tampil besok udah selesai gitu, nggak sustain gitu loh. Kita juga mulai berpikir bahwa kayaknya sih kenapa ya seperti ini ya, apakah memang masyarakat yang menganggap tunanetra itu inferior gitu kan, yang nggak punya kualitas gitu ya. Tapi ternyata
Putri ini memberikan sebuah fakta yang proven bahwa kalau misalnya lu punya karya, kalau misalnya lu punya sesuatu yang memang quality inside of you gitu kan, itu publik akan mengapresiasi itu dan gak akan peduli lagi lu tunanetra atau punya kekurangan apa gitu. Dan lihat aja kalau media luar, coba deh, saya kan nonton juga ada video-video reaction yang si Putri dia cover lagunya Bohemian Rhapsody dari Queen. Ketika orang bule-bule luar itu yang mereview video itu nggak pernah, mungkin ya nggak peduli juga bahwa she is a blind young lady atau blind singer, nggak pernah disebut itu loh. Cuman ya udah ngini kualitasnya aja. Tetapi ketika ada channel-channel YouTube Indonesia yang ngomong, ya selalu disebut-sebut bahwa oh dia hebat dengan segala keterbatasannya bla bla bla. Sesuatu yang itu udah biasa kita denger gitu ya. Yang sebetulnya itu kayak semacam dalam tanda kutip mendiskreditkan atau menegasikan kualitasnya si Putri Aryani ini. Dan salut banget, dan saya honestly speaking, saya berharap banget Putri ini bisa sukses baik level domestik atau internasional ya, agar bisa mengangkat juga dan membuka mata masyarakat ya bahwa penyandang disabilitas dengan karya ya yang dilihat adalah karyanya aja gitu loh, nggak peduli. Dan bahkan kalau kita mau ngomong soal sisi tunanetra dari Putri, ya itu malah menjadi booster atau menjadi plus point ya. Plus point bukan wah dia hebat karena dia tunanetra, nggak gitu, tetapi sisi tunanetra itu malah memperkuat feel-nya dia ya, dengan sound, dengan penjiwaannya gitu ya. Apalagi di lagu Loneliness itu ya, mungkin ya kita tahulah bagi seorang penyandang disabilitas, experience kita itu kan mungkin menghadapi banyak bullying, menghadapi banyak dilihat sebelah mata gitu ya. Tapi semua hal itu tuh bukan karena dia tunanetra, tapi itu mendukung dia sebagai seorang musisi, sebagai artis, sebagai seniman gitu. Dan shout out buat Putri, semoga sukses ya. Dan berharap ini adalah sebuah representasi masyarakat inklusif ke depan gitu, yang hargailah atau lihatlah seseorang itu bukan siapa dia, bukan karena disabilitasnya, tapi lihatlah dia karena ya karyanya, apa yang dia bisa dan apa yang dia bisa kontribusikan kepada orang lain. Oke, itu aja. Thanks for watching and see ya.